Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sukmanegara, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas modul 2.3 mengenai supervisi akademik. Dalam supervisi akademik ini ada 3 alur. Yang pertama pra-observasi, observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan alur yang pertama, yaitu pra-observasi. Di sini saya ditemani atau bersama Pak Hari. Beliau adalah guru kelas 4. Bagaimana Pak Hari kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sudah siap untuk melaksanakan pra-observasi? Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Ya. Bapak, sebelum besok kita melaksanakan praktek mengajar atau observasi, dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal yang saya akan tanyakan kepada Bapak ya, supaya besok lebih mantap dalam melaksanakan prakteknya. Yang pertama Bapak, tujuan pembelajaran apa yang Bapak akan capai dalam besok mengajar? Tujuan pembelajaran yang saya lakukan yaitu diharapkan agar siswa mengenal berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Itu Pak. Jadi tujuan pembelajarannya supaya siswa dapat mengenal sumber daya alam yang ada di Indonesia yang tidak dapat diperbarui. Iya, Begitu. Kemudian Bapak, area pengembangan apa yang hendak dicapai dalam hari tersebut? Yang saya ingin kembangkan dari siswa kelas 4 tersebut yaitu agar siswa mengenal lingkungan sehari-hari. Hal ini sangat penting agar siswa tahu tentang wilayah di mana saja yang ada di Indonesia yang terdapat sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Serta diharapkan siswa dengan mengetahui wilayah-wilayah tersebut yang terdapat sumber daya yang tidak dapat diperbarui dapat menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya. Seperti itu Pak. Ya. Kemudian Pak Hari, Ya. untuk mencapainya, strategi apa yang Bapak akan lakukan? Untuk strateginya Pak, yaitu pertama siswa mencari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang berupa yang ada di dalam peta di buku, serta mengetahui atau wilayah mana saja yang ada sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tersebut, beserta wilayah-wilayahnya. Kemudian seperti itu Pak. Dari strategi tersebut, Bapak, model pembelajaran apa yang Bapak akan laksanakan, Pak? Untuk model pembelajaran yang saya akan lakukan atau yang saya terapkan yaitu kemungkinan cooperative learning, yaitu siswa dibuat sebuah kelompok terlebih dahulu, kemudian siswa bekerja sama dalam mencari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang ada di dalam peta. Kemudian dilakukan metode snowball, yaitu berupa siswa dari berbagai kelompok tersebut saling bertanya, yaitu melemparkan pertanyaan kepada kelompok lain. Kemudian pertanyaan tersebut didiskusikan oleh kelompoknya. Setelah itu hasil diskusi tersebut dipaparkan di depan kelas. Seperti itu. Bapak, mungkin kira-kira ada kendala yang akan dihadapi oleh Bapak dalam paket tersebut atau bagaimana? Untuk kendalanya mungkin Pak, yaitu mempersiapkan siswa agar tertib dalam melakukan pembelajaran.
Bapak tahu mungkin sendiri di SD itu kadang-kadang siswa ada yang lari-lari, kadang-kadang mengurut dan sebagainya. Tahu Pak sendiri siswa itu SD itu seperti apa? Itu mungkin kendalanya. Yang kedua dari segi alat pembelajaran, yaitu tidak adanya infocus, mungkin karena siswa kalau di SD itu kadang-kadang siswa itu lebih suka atau lebih memahami atau mengerti atau tertarik dalam pembelajaran yaitu berupa audio dan visual seperti itu. Jadi kendalanya ada dua ya, Iya. ke siswanya dan ke alat peraganya gitu Iya. Pak ya. Iya seperti itu. Kira-kira Bapak untuk mengatasi kendala tersebut apa yang Bapak akan usahakan? Yang akan mungkin saya usahakan yaitu pertama yaitu mengkoordinasikan atau mengkondisikan maaf Pak, agar siswa tertib, yaitu memberikan stimulus terlebih dahulu berupa menanyakan kabar, memberikan motivasi, serta memberikan semangat berupa yel-yel seperti itu Pak. Kemudian untuk alat peraganya bagaimana cara mengatasinya Bapak? Mungkin untuk alat peraga itu sendiri saya akan meminjam berupa infocus atau alat peraga tersebut dari rekan kerja saya. Rekan kerja ya Pak ya? Iya. Ya. Bisa diusahakan ya Pak ya? Insya Allah. Ya. Bapak dari kegiatan praobservasi ini mungkin ada yang Bapak sampaikan atau bagaimana? Yang ingin saya sampaikan mungkin dalam praobservasi ini yaitu agar dalam pembelajaran nanti observasinya diharapkan lancar gitu Pak, ya lancar, dan juga siswa dapat memahami serta mengerti tentang pembelajaran tersebut seperti itu. Saya doakan Bapak ya, semoga besok Bapak dalam prakteknya, dalam melaksanakan praktek atau observasi pada tahap kedua, Bapak diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak. Sampai ketemu besok pada praktek mengajar. Ya, terima kasih. Demikian yang saya bisa sampaikan, berdiskusikan dengan Pak Hari pada tahap pertama ini mengenai praobservasi. Mudah-mudahan saya besok bersama Pak Hari bisa melaksanakan praktek mengajar atau tahap kedua yaitu observasi. Demikian yang saya bisa sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah. Semangat semuanya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa saja? Hari ini seperti yang sedang Bapak sampaikan kemarin, kita akan mempelajari tentang sumber daya alam, terutama sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral. Di sini Bapak akan menayangkan tentang sumber daya alam yang berupa sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam mineral. Hayati dan alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dipenuhi. Jadi sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan apa sumber daya alam
liat dan semen. Pertama, batu emas, besi, batu bara, dan sumber daya alam lain tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber manusia. Dan tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya keseimbangan alam terganggu. Bagi Jakarta, sungai-sungai yang tidak dipelihara dan tempat pembuangan sampah. Ini menyebabkan kemudian yang sangat alam dan sumber daya alam harus dijaga agar lestari. Semua orang yang melakukan sesuatu untuk menjaga kebenarannya. Jika ada rusak, manusia terbangun hidup teringat akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Selanjutnya, manusia harus berusaha menjaganya. Menggunakannya tak sederhana memelihara kehidupan melalui pokok. Itu merupakan sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi atas dua. Apa saja? Hayati dan mineral. Betul. Itu merupakan sumber daya alam. Untuk mineral apa saja? Ada apa saja? Oke. Tadi ada emas, perak, batu bara, semen, dan minyak bumi. Nah, dari sini kita sudah lihat ya sumber daya alam tersebut. Ada dua, hayati dan mineral. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu sumber daya alam mineral. Oleh sebab itu, kita akan membagi adik-adik semuanya menjadi 4 kelompok. Nah, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai yang sudah Bapak tentukan kemarin. Ayo. Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Nah, sekarang buka halaman 140. Nah, buka. Nah, ada peta? Nah, lihat, coba lihat petanya. Ada peta dari Sabang sampai Merauke. Ya, tuh. Nah, di sini terlihat tiap daerah masing-masing terdapat sumber daya alam mineral. Nah, oleh sebab itu, tiap kelompok silahkan mencari sumber daya alam mineral dari berbagai daerah. Ya, kemudian masing-masing kelompok mencari 10 sumber daya alam tiap daerah. Nah, itu silahkan mencari. Sudah? Itu semuanya? Sudah. Nah, sekarang silahkan tiap kelompok untuk mencatat di 1 lembar kertas nama daerahnya. Kemudian nanti dilempar ke kelompok lain dan kelompok lain menjawab sumber daya alam apa yang ada di daerah tersebut. Silakan. Sekarang gulung kertasnya. Gulung. Sudah digulung? Nah, kemudian kelompok 1 lempar ke kelompok 4 dan kelompok 2 lempar ke kelompok 3. Ya? 1, 2, 3, lempar. Nah,
Ya. Nah, sekarang kalau sudah dibuka, silakan cari sumber daya alamnya. Nah, cari. Sudah ketemu semuanya? Nah, silakan. Kelompok 1. Nama daerahnya apa? Sumber daya alamnya apa? Berdiri, satu perwakilannya. Oh, silakan buka. Daerahnya apa dan sumber daya alamnya apa? Buton. Sumber daya alamnya apa? Nikel. Minyak bumi, emas dan perak. Nah, betul. Ada nikel, ada emas dan minyak bumi. Kemudian kelompok 2 silakan perwakilannya berdiri. Kontan, ya, sumber daya. Emas perak dan intan bauksit. Nah, tuh. Kelompok 3 sekarang. Flores granit. Flores granit. Kemudian terakhir kelompok 4 apa? Minyak bumi. Daerahnya apa? Jura. Tanjung Pura. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, jadi itu semua nama daerah dan juga sumber daya alam mineral yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya sumber daya alam Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Pulau Rote. Nah, namun kita semua harus menjaga kelestarian sumber daya alam yang kita punya di Indonesia. Ya. Nah, itu mungkin dari Bapak tentang materi sumber daya alam, terutama sumber daya alam mineral. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang sumber daya alam hayati. Nah, semangat lagi? Semangat lagi? Bapak cukupkan sekian. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah Pak ya. Bapak mohon maaf saya mengganggu waktunya Pak ya. Karena pada hari ini saya ada kegiatan Pak, yaitu melakukan coaching yang berkaitan dengan hasil observasi waktu Bapak pemberian praktik mengajar gitu Pak ya. Dari obrolan atau diskusi ini apa yang diharapkan dari Bapak? Mungkin Pak, yang saya harapkan yaitu adanya perbaikan dalam proses mengajar saya, serta masukan yang diberikan oleh Bapak sebagai pengamat, seperti itu Pak. Apa perasaan Bapak sesudah melaksanakan praktek mengajar pada waktu kemarin Pak? Mungkin perasaan saya jadi lebih lega Pak, karena dalam pembelajaran itu adanya persiapan terlebih dahulu segala sesuatunya.
Jadi itu lebih baik dibandingkan tidak adanya persiapan yang saya lakukan mungkin sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, jadi dengan adanya persiapan mungkin Bapak lebih pede ya Pak ya dalam melakukan praktek mengajar Pak ya. Eh, dalam praktek mengajar ini strategi yang Bapak terapkan ini sudah apa sesuai dengan apa yang diharapkan atau bagaimana? Alhamdulillah Pak, untuk strategi yang dilakukan itu alhamdulillah sudah terlaksana. Sudah terlaksana Pak ya? Iya. Di apa pada waktu mengajar kemarin ya Pak ya? Iya. Sudah sesuai gitu Pak ya. Iya. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini Pak, seperti yang Bapak sampaikan pada waktu praobservasi ini, anak-anak bisa mengetahui Pak ya sumber daya alam yang tidak diperbarui di wilayah Indonesia. Apakah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai atau bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak, untuk tujuannya sudah tercapai itu karena siswa itu anak-anak itu dapat mengetahui apa saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui terutama di wilayah Indonesia serta sumber daya yang tidak dapat diperbarui apa saja yang ada gitu di berbagai wilayah tersebut. Saya juga kemarin waktu observasi ini mengamati Pak ya, memang sudah tercapai Pak tujuan pembelajaran ini dengan siswa mampu menunjukkan wilayah-wilayah mana di Indonesia sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Pak. Kemudian Bapak, hal-hal baik apa yang Bapak rasakan dalam praktek mengajar tersebut dan hal yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Mungkin hal yang baiknya itu dari segi persiapan Pak. Yang sebelumnya kan belum gitu, jarang gitu. Kalau sekarang kan dipersiapkan, jadi hal tersebut harus dipertahankan. Dan memang dalam pembelajaran itu harus ada planning atau rencana. Dan kemudian dari segi perbaikannya yaitu mengkondisikan kelas Pak. Mereka anak-anak yang dilihat kemarin itu habis observasi sangat antusias dalam belajar, namun harus diperbanyak lagi ice breakingnya gitu, seperti di awal, di tengah ataupun di akhir, sehingga siswa semakin semangat dan tidak jenuh atau bosan di dalam kelas saat pembelajaran. Jadi anak-anak dengan melakukan adanya ice breaking ini lebih termotivasi ya Pak ya, tidak cepat bosan gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian rencana untuk perbaikannya kapan tuh Pak? Mungkin rencananya kebetulan minggu depan itu tentang sumber daya alam yang dapat diperbarukan. Kemarin itu Pak sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, mungkin perbaikan yang akan saya lakukan di di pembelajaran kelas 4 sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti itu Pak. Kemudian Pak, indikator keberhasilannya itu apa yang ingin Pak capai? Keberhasilannya atau indikatornya yang saya harapkan ingin tercapai itu anak-anak suka dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam serta menjaga lingkungannya yang ada di sekitarnya, seperti itu Pak. Jadi anak-anak lebih bisa mencintai sumber daya alam Pak ya, dan menjaganya Ya seperti itu Pak ya. Siapa orang yang akan Bapak libatkan untuk tercapainya rencana tersebut Pak? Mungkin yang akan saya libatkan rekan kerja atau guru-guru yang ada di sekolah, serta tidak luput juga siswa juga dilibatkan dalam atau yang saya libatkan. Jadi ada kolaborasi ya, Pak ya antara rekan kerja dan siswa Pak ya. Iya. Dari pertemuan ini Pak, ada yang masih mengganjal yang ingin Bapak utarakan? Mungkin yang mengganjal itu yang saya rasakan itu meminta masukan gitu Pak. Yang seperti yang saya harapkan perbaikan dalam pembelajaran saya yang dilakukan. Masukan ya Pak ya. Ya, Bapak ini mungkin sudah mengenal tentang pembelajaran diferensiasi atau belum Pak? Mungkin saya pernah dengar gitu Pak atau sedikit tahu.
pernah dengar itu ya kan, differentiate itu artinya itu dari kata difference atau perbedaan. Mungkin perbedaan antar siswa gitu, terutama perbedaan dalam segi pembelajaran siswa yaitu berbeda-beda gitu. Seperti itu. Bapak begini ya, kemarin Bapak sudah melakukan praktek mengajar ya. Bapak ini sudah Bapak dalam mengajar ini sudah baik ya Pak ya. Sudah baik, anak-anak aktif dalam proses pembelajaran, juga adanya diskusi dan fokus terhadap materi yang Bapak sampaikan. Juga dalam pengelolaan kelas, Bapak ini sudah baik, diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa, dan sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu bisa mengakomodir semua kemampuan siswa, karena sudah kita ketahui kemampuan siswa itu sangat berbeda-beda, sangat beragam ya Pak ya. Ada yang baik atau menonjol di audionya, visualnya, dan kinestetiknya. Itu saya Bapak sudah bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi. Juga budaya positifnya juga Bapak sudah melaksanakannya Pak ya, sudah menerapkannya, seperti membuat kesepakatan kelas. Anak-anak saling menghargai ketika mengeluarkan pendapat. Juga anak-anak bisa mengutarakannya dengan apa ya? Dengan leluasa, dengan nyaman gitu ya, terhadap Bapak dan juga terhadap teman sebayanya. Apa yang Bapak rasakan setelah saya melakukan coaching terhadap Bapak? Mungkin yang saya rasakan itu merasa senang gitu Pak, karena menambah pengetahuan wawasan saya dalam bagaimana strategi atau pembelajaran yang seperti apa yang baik yang harus dilakukan guru terhadap siswa, seperti itu Pak. Ya, jadi proses coaching ini lebih menggali kepada Bapaknya ya. Jadi Bapak tidak merasa tertekan oleh saya. Jadi Bapak bisa mengeluarkan atau memecahkan solusinya sendiri Pak ya, gitu, Pak ya. Mungkin itu Pak proses coaching pada hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak ya. Saya juga Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.